Film kedua dia cerita ke saya, Bang, kayaknya ada Tasya di real life deh. Oh iya. Kak, model rambutnya apa kak? Kamu nanya model rambut aku. Ini namanya cepmek ya. Cepmek. Bilang aja ke abang ya, cepmek. Cepak McD. Ya, jangan lupa join live-nya. Ya, jangan lupa juga singanya. Ngojol dong. Ayo kameramen. Oke, Absolute People, kembali lagi bersama Absolute Production di Bantai yang katanya bahas dan katanya santai. Karena ini bahas santai. Wush. Dan sekarang kita akan membantai lagi, bantai film Absolute Production ya. Dan kita akan membahas bersama-sama, yaitu bersama sutradara dan juga cast-nya ya. Yang pertama ada sutradara kita itu Bang Iqbal. Wih. Teteretet. Lagu John Cena. Now you see me. Dede Cok Slim. Dan cast kita yang ada di film ini yaitu ada Rido Gaga. Oke, Absolute People, kita sudah ada di bahas santai bersama Bang Iqbal selaku sutradaranya dan juga Gaga sebagai Rido ya. Tapi BTW kita punya kesamaan loh. Kesamaan. iya. Ini mau bikin bantai atau mau Tahlil. Ini nggak ada. Aduh, kan namanya juga bahas santai, jadi santai aja. Gitu Kita kita boleh ya gini ya, cok. Gak usah serius-serius, santai. Santai. Gak usah serius, tapi santai, tapi serius. Iya. Jadi gimana? Balik. Kenapa si Gaga ini harus jadi Rido sih? Kenapa nggak Roma? Kelapa. Kenapa tuh Bang? Karena dia punya sense yang beda dari beberapa karakter beberapa orang yang saya pilih buat jadi Rido. Jadi kalau mungkin beberapa teman-teman Absolute People mikir kalau Gaga itu kayaknya tipikal cowok yang gini dan itu terjadi di Rido. Jadi Rido itu hampir sama, mungkin berapa persen sama mungkin ya dengan Rangga di kehidupan aslinya gitu. Makanya kalau lihat ada agak sedikit pecicilan Rido, terus agak sedikit bijak, mungkin enggak dia kalau Enggak. Beda ya. Bijak sama orang lagi galau beda. Ya, jadi tapi kalau dalam segi pecicilan dan segi dia bagaimana bertutur kata dengan wanita, itu mungkin Rangga dan Rido udah 11-12. Nah, makanya kenapa saya milih Gaga untuk menjadi Rido, karena kayaknya bakal cocok banget nih dan bakal banyak yang relate juga. Dan alhamdulillahnya banyak nih yang suka dengan karakter Rido ini. Dan ya Rido juga selain dengan karakternya ada juga dia tuh punya ciri khas yaitu rambutnya ya. Ya. Rambutnya itu kayak Jempol. Ya, jempol. Dan itu jadi ciri khas yang benar-benar Rido banget. Bahkan salah satu fakta menariknya adalah motor dia, motor Rangga. Betul. Yang dipakai untuk syuting itu banyak yang ngeklaim bahwa kenapa sih Rangga itu pakai motornya Rido, padahal itu memang motor saya sendiri. Iya, emang motor saya. Iya, Bang, beli sendiri pakai duit sendiri. Kenapa di komen? Ya, Bang kok pakai motor Rido? Motor gua. emang motor dia. Jadi buat teman-teman people, kenapa motor Rido dipakai sama Rangga? Emang dia motor dia sendiri gitu, bukan motor syutingan. Sebenarnya itu motor yang emang bisa dibilang udah jadi ciri khas juga Rido ya, motor Astrea gitu. Bener. Yang jadi ciri khas Rido gitu. Oke, nah pertanyaan kedua itu buat Gaga ya. Aduh, apa jawabannya? Apa pertanyaannya dong? Apa jawabannya? Nah, apa karakter Rido dan Rangga punya kesamaan? Ya. Kakak merasa nggak sih kalau si Rido tuh, gua bet dah. Bet dah, Rido tuh gua bet gitu sampai gua tuh bisa memerankan sebagai Rido gitu. Kalau dari saya sendiri sih ya, kalau ngerasa sama, bener sih kata Bang Iqbal tadi, ngerasa bener-bener banyak kesamaan. Makanya pas pertama baca naskah yang garis terdepan kayak, wih, Gue beda. Wih, gitu. Jadi kayak mengalir banget nih gitu kata-katanya. Terus dari segi ceritanya tuh relate terus. Dari pas garis terdepan yang pertama kayak wah
bang ini mah kehatian pisan kan bilang gitu, kehatian pisan soalnya relate juga waktu itu kan kayak friendzone gitulah gitu. Dan fakta menariknya boleh dibuka nggak sih di sini? Oh, boleh. Buat masa lalu juga nggak boleh. Jadi fakta menariknya adalah ketika masuk ke waktu yang salah ya gitu. Iya waktu itu Film salah. kedua dia cerita ke saya, bang kayaknya ada Tasya di real life deh. Oh iya. Benar. Apa yang kesamaannya? Yang samanya apa tuh? Nah itu apa tuh? Apa tuh? Oh jadi gini, pas adegan yang sama tuh kalau nonton Garis Terdepan pertama tuh ada aku tuh suka sama Erik ya kalau nggak salah. Mana suka sama Tasya sama Erik. Nah, Kirain gagal. oh enggak. Nah si Tasya kan suka sama si Erik. Nah itu tuh pas di real life tuh sama banget ya. Udah lama sih. Nggak lama sih baru 2021 ya. Waduh. Cuman emang nggak jadian kan? Enggak. Jadi Skip halal lah gitu. kayak yang itu sih yang si Ridonya tuh nganterin si Tasya ke depan komplek terus dijemputnya sama si Erik nih. Gitu yang itu gitu bukan? Oh iya benar, Iya, itu gitu. benar, itu Waduh. pernah Itu kayak gitu. jelek. Jadi aku yang nganterin Jelek, dulu, ya. tapi ujungnya dia malah dianterinnya, maksudnya buat nganterin ke yang cowok lain. Nih. Terus kayak bilang aku tuh suka sama ya cowok gitu gini. Ternyata aku kira tuh cowoknya tuh aku udah GR ya. Oh, udah GR. Bener GR kayak. Enggak ya. Aku nih kayak. Aku tuh udah biasa aja di chatnya kayak pede. Oh. Ya aku ternyata suka sama ini. Ternyata teman aku gitu kan kayak maksudnya kayak si Erik lah, kayak si Erik gitu. Kalau kesamaan terus dari segi karakter sih ya. Karakternya walaupun sebenarnya kalau Rido tuh lebih ke santai sih ya. Kalau ngomong rada jebret-jebret gitu ya, rada tertarikan. Kalau Rido tuh lebih santai gitu, lebih main pakai hati lah gitu segala sesuatunya. Nah, kalau aku tuh lebih enggak sih. Nih, awal mula film Garis Terdepan sampai tanpa karena seperti apa tuh? Awal mulanya tuh bagaimana, terus sampai ending sekarang tuh gitu. Awal mulanya sih saya bilang juga sama Gaga, saya punya konsep nih gitu, friendzone, ininya, lu mau nggak gitu? Mau si Gaga teh, udah ayo. Nah di situ udah kasarnya udah Gaga udah dikasih spoiler nih sama saya gitu. Ini film sebenarnya cuma sekali jadi aja gitu, sekali jadi aja setelah itu udah beres gitu. Karena emang sebenarnya film ini tuh nggak ada niatan buat lanjut sampai sekarang sampai kelima ya, sampai ending kemarin. Ya awalnya tuh cuma sama Gaga, ya udahlah kita bikin ini gitu. Karena emang kita tuh per tahunnya tuh ada aja gitu tentang friendzone gitu kan. Makanya pas coba deh. Dan udah hampir sebulan ternyata rame Kak. Saya tuh udah kepikiran, wah kayaknya kalau ini dilanjutin seru nih. Cuman beban juga sama saya. Gimana nih lanjutinnya? Udah deh kita bikin film keduanya yaitu Waktu Yang Salah. Kita keluarin karakter baru Nadir yang diperanin sama Nuri. Karakter Nadir yang diperanin sama Nuri. Benar. Nah akhirnya saya kepikiran setelah Waktu Yang Salah beres, karena kan awal permasalahan itu sebenarnya dari Rido sama Tasya. Dan Nadir cuman jadi orang ketiga mungkin ya, orang ketiga yang tiba-tiba datang gitu. Makanya di juara kedua saya bikin prequel nih, film selanjutnya prequel dari film Garis Terdepan. Jadi sebelum masuk ke Garis Terdepan itu juara kedua dulu, juara kedua dulu, dan setelah juara kedua itu ngejelasin nih POV-nya dari si Tasya. Gimana sih rasa Tasya ke Rido? Nah kan kalau di Garis Terdepan itu Rido ke Tasya. Nah kalau di juara kedua itu Tasya ke Rido, gimana sih rasanya kita penonton jadi Tasya. Nah kalau di Garis Terdepan kan gimana sih rasanya kita jadi Rido. Tapi kalau di Waktu Yang Salah gimana sih kita rasanya jadi Nadir gitu. Setelah itu, nah pas juara kedua ini makin parah saya tuh gimana ya. Duh jadi beban, apalagi udah sampai 1 juta views ya. Waduh sombong banget. Akhirnya saya punya pencerahan, masih punya pencerahan, punya apa sih, punya ide menarik lah. Gimana sih caranya supaya kita ngembangin karakter Nadir, karena Nadir udah ketelum lah. Dan di juara kedua kan endingnya itu si Rido ketemu sama Nadir. Dan itu udah benar-benar plot yang benar-benar wah ini bakal lanjutnya kemana nih. Dan di film keempat pemeran pengganti di situ ngejelasin gimana Nadir dan Rido dulunya dan gimana Nadir menghadapi rasa pengen move on dari Rido. Dan di keempat dan keempat juga ada karakter baru juga namanya si Davin ya. Davin itu temennya Nadir dan dia juga adalah Davin itu adalah kayak gambaran Rido ketika Garis Terdepan pertama. Makanya Davin itu sama persis. Kenapa judulnya pemeran pengganti ya itu diganti. Iya. Cadangan gitu kan. Jadi Nadir tuh menganggap Davin itu adalah Rido gitu. Gitu aja sih sebenarnya. Dan setelah keempat di ending keempat tuh semuanya
buyar ya ketika Nadir bertemu lagi sama Tasya. Rido. Dan jadi di ending yang kemarin juara kedua itu ada lagi di ending di ending pemeran pengganti. Jadi pemeran pengganti adalah prequel juara kedua sebelum ending. Bingung kan? Nah, masuk deh di 5 tanpa karena itu semua masalah disatuin. Semua masalah kayak friend zone, terus belum move on, gagal move on kan disebutnya. Dan ya saling tidak jujur itu kan 3 masalah dimasukin semua dan dibereskan di 1 jam itu. Begitu. Yang friendzone itu si Davin. Friendzone itu Davin Tasya nggak? Davin Tasya. Yang nggak bisa move on tuh bisa Nadir ke si Rido ke si Tasya. Gitu. Jadi muternya tuh gitu 4 itu tuh. Dan setelah itu beresnya itu benar-benar ya mungkin ada beberapa orang yang nyangka film ini tuh benar-benar boring ya. Emang kalau orang yang dipikir-pikir emang iya. Jadi emang nggak ada jujur ya di Tanpa Karena ini nggak ada yang namanya tensi emosional kecuali Nadir sama Davin. Mungkin bisa dilihat kayak Tasya sama Rido nggak terlalu nyantai banget. Tapi mereka tersampaikan apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Oke, dari garis terdepan lo aja itu seneng sih. Pertama kan ditawarin kayak main film nih kan sebelumnya cuma jadi kayak beberapa pemeran apa namanya cameo ya. Nah itu awal tuh pasti dikasih seneng tuh ya, maksudnya jadi pemeran utama nih gitu, sebuah kesempatan yang besar juga. Ya enjoy aja, main seru juga. Terus pertama seru tuh garis terdepan tuh karena syutingnya aja udah kayak out of the box, tiba-tiba mau ke stasiun kereta. Itu tuh itu kan kayak waduh seru banget nih gitu. Syutingnya tuh nggak yang cuman rumah atau daerah dekat-dekat tapi sampai ke di kereta gitu. Nah itu udah pertama itu seru. Masih waktu itu ke Jogja ya? Pada larang. Nah, Jogja ya. Jogja. Ya waktu itu kita ke Jogja. Di waktu yang salah jauh juga ya. Waktu itu kita ke daerah perkebunan bukan? Banten. Yang sampai pelosok lah pokoknya mah itulah jauh banget gitu syutingnya. Kita jauh, enggak bisa dikejar. Daerahnya tuh Bale Endah. Bale Endah itu jauh banget. Mana banjir. Nah, kalau juara kedua itu seneng banget karena bisa syuting di sekolah. Sama yang paling keren, bukan keren ya, paling nggak bisa dilupain tuh syuting jam 12 malam ya. Iya, yang cukur ya. Cukur rambut tuh, adegan cukur rambut. Makanya ada scene yang cuplikannya ada apa bang? Nah, ada cuplikannya ada. Oke teman-teman, saya harus bismillah dulu karena perjuangan terberat dalam hidup. Garis terdepan 3. Anjay. Makanya harus nonton. Dan itu jam 12 malam Jam kan. 12 malam itu gokil. Pulang kerja langsung dicukur gitu. Itu parah sih itu. Gokil nah itu. Dan besoknya harus syuting jam 8 pagi. Bener. Jam 2 baru sampai rumah teh gini. Nah udah gitu ke yang 4 pemeran pengganti mah enggak terlalu banyak ya aku di sana. Enggak terlalu banyak. Karena emang cuma jadi bayang-bayang doang kan. Rido tuh. Yang sempet sih kan di posternya juga kan hilang gitu kan. Iya. Kayak goib itu makhluk halus era. Nah itu terus kalau Tanpa Karena wah jelas sih ini the last ya gitu. Nah ini paling gokilnya banget juga kayak complicated sih asik. Kayak dari koma kan maksudnya out of the box semua gitu adegan-adegannya tuh. Untuk film pendek lah gitu kan. Koma terus ada di kursi roda jadi kakek-kakek. Nah itu tantangan banget jadi kakek-kakek dan ngerasa pas udah nonton gila gitu. Jelek banget acting gitu kayak gitu. Itu seru banget sih pokoknya full 5 itu terharu sih. Terharu banget. Tapi senang gak sih banyak penggemar gitu kayak banyak yang DM gitu terus banyak yang balas story gitu. Atau ngerasa risih atau gimana gitu? Risih. Enggak. Mungkin perasaannya pasti bangga lah ya. Iya. Cuma kayak akhirnya udah beres gitu. Jadi Gagang nggak ngerasa kebebanin gitu ya. Rambut bisa kribo lagi soalnya. Alhamdulillah ya Tuhan. Ada rencana mau kribo lagi? Iya, soalnya kata manajernya Fahmi itu ngejual katanya lumayan buat jam di job katanya. Biar nama kerjaan saya. Untuk Bang Iqbal nih, bagaimana sih endingnya gitu, ending dari Tanpa Karena gitu? Kalau ending sih sebenarnya banyak yang bertanya ya Mian. Dari kemarin dari orang yang online sampai orang yang offline banyak yang nanya. Serius, bener. Dan pertanyaan yang paling umum adalah Rido nikahnya sama siapa? Iya. Bener ya? Indo ya. Saya jadi nikahnya sama siapa? Terus yang milih kebahagiaannya sama siapa? Sebenarnya kalau kalian berkaca dengan universe yang sebelumnya alias universe menepi, kebahagiaan karakter utama itu tidak dibuat oleh sutradara, oleh penulis cerita, tapi dibuat oleh penonton itu sendiri. Nah, mungkin kalau kalian saya pun selalu mengasih
kasih clue lah. Setiap universe tuh ada voice over. Nah, kalau yang kemarin di Tanpa Karena voice overnya adalah Rido. Penonton harus memilih ending. Memilih ending. Ada 3 sebenarnya. Ada 3. Yang pertama endingnya adalah ketika Rido pingsan. Oke, itu cerita berhenti di situ. Yang kedua adalah ending di mana dia itu kembali ke sekolah dan memilih jalur kepada Tasya. Yang jalan kaki tuh ke Tasya. Nah, terus yang ketiga adalah ending Nadir yang dia jadi tua ya, yang si Rido jadi tua. Nah, setiap ending tuh ada beberapa clue ya. Yang pertama yang pingsan itu clue-nya adalah yang berita ya, fenomena mendadak pingsan. Dia sama saya Habibur saksi. Reporter sama saksi. Nah, itu udah jadi clue di mana bahwa universe ini alias realitas itu adalah realitas tidak jelas ya. Karena mana ada fenomena mendadak pingsan gitu kan. Nah, dan itu terjadi juga kepada Rido yang tiba-tiba mendadak pingsan di kantornya pas mau pulang. Terus ending yang kedua adalah di Tasya. Di pas dimana Rido itu ngelihat si Nadira pas SMA, ternyata satu SMA sama Tasya. Nah, di situ ada kata-kata VO kalau nggak salah, voice overnya itu adalah dia tuh lebih memilih sesuatu yang apa adanya atau sebagaimana adanya. Nah, itu sebagaimananya ada itu sebagaimana adanya itu adalah kata-kata di mana Rido itu akan tetap di garis yang benar-benar udah ditakdirin dia nantinya ke waktu yang salah, ke mana? Ke juara kedua, ke pemeran pengganti. Jadi itu tuh kayak time loop aja sebenarnya, kayak time loop aja di mana Rido itu akan ngikutin jalur itu. Nah, ketika ending yang kedua, Nadir dia itu mengubah arah jalan kakinya. Yang asalnya ke kanan kan kalau nggak salah ke Rido tuh, ke Rido ke Tasya tuh, dia tuh kembali ke depan, yaitu ke Nadir. Dan di VO yang pas Nadir itu adalah ada 2 pilihan utama katanya. Yang pertama adalah mengikuti apa yang sudah ada atau mengubah tanggung jawab. Nah, mengubah tanggung jawab itu dalam artian dia tuh mengubah alur jalannya menuju ke Nadira. Ada 2 pilihan utama dalam hidup. Yang pertama adalah untuk menerima kondisi sebagaimana adanya. Ketidaksempurnaanmu menyempurnakanku. Kita punya 1000 alasan untuk atau yang kedua, menerima tanggung jawab untuk mengubahnya. Membuat story baru dengan Nadira sampai hingga tua. Nah, kita nggak dijelasin tuh gimana tuh Nadir dan Rido bisa sampai tua. Dia lihat foto Nadir dan dia ingat bahwa dia tuh mengubah jalannya yaitu bertemu dengan Nadir. Begitu. Banyak spekulasi lah pokoknya kenapa ending sama Tasya gitu, kenapa ending sama Nadir gitu. Karena kalau dipikir-pikir sebenarnya Rido sama Tasya itu endingnya ya mereka bakal tetap nikah cuman dengan jalur yang sama gitu, dengan garis terdepannya, dengan juara keduanya, terus nanti bertemu dengan waktu yang salah dengan Nadir, terus nanti ya Nadir pacaran sama Rido gara-gara Tasya, Rido sama Nadir jauh gitu kan. Itu bakal garisnya bakal time loop. Cuman kalau sama Nadir mereka make a new story gitu. Karena si Rido mengubah tanggung jawabnya, mengubah arah jalannya menjadi ke Nadira gitu. Jadi endingnya itu gimana sih penonton? Ya, mau milih kemana nih gitu. Kita nggak ngasih tahu nih si Rido tuh endingnya sama siapa. Ya, saya tuh pengen ngasih wadah untuk penonton. Coba kalian berimajinasi, andai saja bagaimana ketika Rido memilih Tasya, endingnya bagaimana, terus bagaimana Rido memilih Nadir. Nah, itu kan kalian yang bisa membuat ceritanya, bahkan udah kayak ngasih bahan nih, kamu gimana. Nah, nantinya itu tuh bisa menjadi patokan untuk penonton. Takutnya penonton gini, saya jadi pengen bikin cerita nih. Nah, bisa nih referensinya dari Rido, dari Nadir, atau Rido dari Tasya. Karena saya pun lahir ke dunia filmmaker karena itu. Saya tuh banyak nonton film kayak gitu yang membuat otak saya berimajinasi, bagaimana ya kalau si ini tiba-tiba meninggalkan si ini, gimana kalau si ini. Nah, jadi what if tiap orang tuh bakal beda-beda dan itu akan membuat kayak novel mungkin ya, kayak baca novel itu akan mengimajinasikan dirinya sendiri begitu. Jadi intinya mah untuk ending tuh ya gimana penonton aja gitu ya, kan. Gimana penonton. Penonton maunya Rido sama Tasya atau Rido sama Nadir. David. Jadi ada juga
teori yang apa ya, yang cukup mengejutkan. Jadi ada kayak kasarnya kan Rido tuh ngomong ke Tasya pas di scene yang mau akhir tuh, Rido tuh ngomong aku tuh koma tapi waktu tuh seperti berjalan malah lebih cepat daripada yang Rido duga. Dan itu sebenarnya Rido tuh bisa dibilang time travel ya. Wah, ngeri banget sih itu. Jadi kayak Rido tuh ngelihat sesuatu yang bakal terjadi dan dia tuh sebenarnya sadar nggak sadar gitu. Makanya dia tuh bisa milih dua arah gitu, antara arah yang dia udah duga atau arah yang belum dia duga, yaitu milih Nadir gitu. Kamu iya teman-teman boleh juga lihat gak di YouTube-nya Absurd. Itu ada cocokologi, setiap episode tuh naik 15 menit ya? Iya. Setiap episode 15 menit, dari garis terdepan 17 naik 15 ke... Cuman pemeran pengganti mungkin yang cuman pemeran pengganti naik 15, jadi berapa? 32 ya? Iya, 32. 32, terus 32 naik 15 lagi, juara kedua jadi 47. Dari juara kedua kita ke tanpa karena 15 menit jadi 100,2. Oh itu sumpah sih, itu teori perpanjangan waktu sih. Extra time. Sumpah. Makin kesini makin panjang. Makin kesini tuh makin kesana gitu. Seriusan dari 17 sampai ke 1 jam kan. Tapi emang gak kerasa ya? Iya, emang gak kerasa. Maksudnya kayak walaupun yang itu kayak syuting aja gitu. Iya, syuting kita gak expect bakal situ sih. Syuting sama 2 hari mungkin atau 3 atau 4 hari. Durasi kok nambah. Dan itu benar, saya pun kaget mendengar teori cocok dengan bener oke nya. Kayak padahal tanpa pengaruh alkohol gitu. Nah, coba kalau di garis terdepan ini spin-off-nya seperti apa, Bang? Udah ada rencana, masih rencana ya, masih sama-sama. Mau ada lagi. Karena emang kalau universe beres pasti ada spin-off. Enggak satu sih, 2 sampai 4 film atau 5 film mungkin ya. Spin-off tuh. Dan yang kemarin di Tanpa Karena di ending udah ada ya 1 ya. Itu teasernya itu. Nah, belum ada judulnya juga. Kalau yang nonton sampai akhir ya, pasti tahu. Nonton sampai akhir pasti tahu. Teasernya kita upload tuh. Ya, itu bahkan ada Ridonya lagi ya. Bahkan di IG Absurd udah di posting juga ya itu teaser itu, dan udah dijelasin juga sama adminnya kalau Rido nggak bakal jadi peran utama, tapi dia tetap bakal ngaruh di ceritanya. Kalau untuk yang teaser tersebut alias yang spin-off itu mungkin akan menjadi yang pertama ya, karena Rido pun masih ikut andil di situ. Tapi kita nggak tahu nih kalau Rido bakal jadi main karakter atau enggak gitu. Nah, rambut gak boleh keribo. Wah, nggak boleh kalau ini mah boleh ya, karena spin-off ya. Ya, karena kalau spin-off itu jauh dari kenapa kamu amin. Tapi tidak menurut kemungkinan dia mau kayak rambutnya gimana. Jadi tidak malaskan lagi, tidak mempermasalahkan hal itu. Jadi spin-off itu membuat alurnya sendiri tapi dari alur yang sebelumnya gitu. Si Rido mau motornya jadi Aerox juga boleh, apa-apa. mau jadi Ninja Air boleh. Kalau ada. Santai dong. Karena kalau spin-off tuh biasanya ngambil dari cerita pertama dulu. Cerita pertama garis terdepan nih. Di garis terdepan ada siapa aja? Ada Rido, ada Tasya, ada bapaknya Tasya, ada Eri. Nah, siapa nih yang bakal jadi pemeran utamanya? Bapak Tasya. Bapak Tasya sih kayaknya. Bapak Tasya itu seangkatan gitu. Jadi kalau spin-off ini bakal menjelaskan kisah beberapa teman-teman Rido dan Rido ya. Jadi 4 orang itu ya, ada Erik, ada Lutfi, ada Ardi dan ada Rido. Dan 4 orang sahabat ini bakal ngajak kalian buat nostalgia, apalagi untuk cowok-cowok ya, lebih tepatnya cowok-cowok, soalnya bakal seru juga. Dan 4 sahabat ini bakal jadi pion utama di film tersebut, tapi di antara 4 itu pasti ada 1 atau 2 orang yang bener-bener bakal disorot banget ceritanya gimana. Jadi 2 menjadi pendukung 2 yang depan gitu. Jadi ada main karakter cewek gitu nggak sih, kayak Nadir atau Tasya? Bakalan ada, itu bakal jadi lawan buat 4 orang tersebut. Tapi nggak, Nadir Tasya nggak masuk. Bukan. Karena gitu mereka. Oh enggak dong, lawan main bukan berarti UFC dong. Jadi gitu. Jadi kalau mau adanya main karakter cewek bakalan ada. Karena dia yang bakal jadi bakal jadi pion utama juga buat si ceritanya. Dan ini kabarnya ada foto siluet calon ceweknya nih. Enggak tuh. Siapa tuh? Kan perasaan loba lihat deh. Aya, Mana lain nyeuna? pakai foto sawe siluet atau asupkeun melucu gitu. Dan itulah untuk spin-off pertama ya. Dan spin-off kedua itu bakal menceritain soal Maya ya. Ada Maya. Maya bakal ngeceritain soal Maya, karena
di sekolahnya Maya tuh gimana sih? Karena kan kemarin di Tanpa Karena di pemeran pengganti pun cuman kayak pergi pulang gitu doang kan, nggak jelas. Nah di nanti spin-off kedua bakal dijelasin nih Maya tuh gimana. Bahkan di Tanpa Karena kemarin udah di spill dong. Gimana sih si Maya tuh kayak itu tuh dipanggil sama ketua OSIS. Ada apa dengan ketua OSIS kan? Apakah ketua OSISnya jahat gitu? Dipanggil mau ngapain? Apakah kata Rido bener Maya itu pacaran sama ketua OSIS, kita nggak tahu. Nah yang pasti tungguin aja spin-off yang kedua tersebut. Dan inilah foto ketua OSIS. Semuanya Amin. Ini kalau buat spin off belum banyak ngobrol, kita cuma ngasih tau doang kayak bakal ada spin off. Wah seneng sih, apalagi pas tahu 4 sahabat gitu pasti bakal dekat sama temen-temen. Terus pas aku tahu juga karena aku salah satu orang yang suka banget sama zaman SMA, nostalgic gitu ya. Jadi pas ngeliat kayak tentang anak-anak SMA, wah bakal seru sih. Walaupun nantinya nggak kayak tadi, nggak jadi bakal karakter yang sorot banget, pasti bakal menikmati sih. Kalau soal anak SMA sih apa yang enggak gitu. Kalau ciri khasnya itu kan nama grupnya apa? Cacing Cao ya? Cacing Cao. Kenapa Cacing Cao? Jadi gini, coba jelaskan. Cao itu kan pisang. Iya. Cacing, pisang cacing. Emang cacing dipisah. Jadi nama gengnya tuh Cacing Cao. Itu tapi emang fix emang? Enggak kan, cuma bercandaan doang. Oke, mungkin kembali flashback dulu. Tasya Tas Gendong dikira mana serius? Awalnya kan Oh iya, Maneh. bercanda. Sumpah lah, iyalah. Tuh, Heureuy Maneh jadi sekeri. Apakah ini cacing Jawa aja? Masa orang sampai nge-WA aja tas gendong apaan sih kan? Tasya Tas Gendong kan dulu di pas waktu adegan si nelpon ya. Iya. Tasya nelpon Ya, ada tulisan Tasya Tas Gendong. Iya kan Maneh ku aing suruh gak coba nama si Via ganti sama Tasya Tas Gendong. Tasya doang sama orang. Pas Maneh bilang, "Bang, mau Tasya Tas Gendong." Ya enggak tuh. Jadi sampai kemarin sampai kelima Tasya Tas Sampai Gendong. ada dialog pas ketemu Tas Gendong. Sumpah nggak tahu sih, itu sumpah ngakak sih parah. Sampai orang-orang nge-DM kayak gitu, tas gendong. Nah, apakah Cacing Cao yang celetukan gagak akan difixkan oleh saya? Kita lihat nanti. Kita lihat nanti ya. Cacing Cao. Oke, Absurd People, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video ini di Bantai Bahas Santai. Terima kasih, pokoknya jangan lupa support kita terus agar kita terus bisa berkarya. Siap. Dan semoga goals kita bisa terwujud, yaitu menampilkan karya kita di film layar lebar. Ya, amin. Dukung terus Absurd Production ya. Oke. Cukup sekian. Saya Mian. Saya Iqbal. Saya Gaga. Pamit undur diri. Bye bye. Thank you banget. Cep mic ya. Mic tuh dia, kartonal ya.